Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk Anda semuanya. Senang sekali kembali ketemu di video ini. Dan kali ini saya berada di mana? Ada yang tahu? Mas Titi berada di mana? Betul sekali. Saya berada di salah satu ruang kelas di kampus kita, FEB UGM. Ini ceritanya alay-alay. Karena kangen sama kampus, makanya setting sengaja virtual background dengan menggunakan ruangan kelas kita yang ada di FEB UGM. Semoga bisa jadi obat rindu ya untuk teman-teman semuanya. Rindu saya juga pada kampus kita tercinta FEB UGM. Benar, kali ini Anda kembali ketemu dengan Mas Titi di mata kuliah The Malibus, Manajemen Lintas Budaya. Apa sih yang akan kita bicarakan hari ini, teman-teman? Yang kita bicarakan hari ini adalah mengenai manajemen tim multikultural. Menarikkah? Kita lihat ya, nanti apa saja yang harus kita bicarakan. Pertemuan ini kemudian, materi ini kemudian juga connected dengan materi-materi lain terkait dengan budaya, ragam kebudayaan di mata kuliah manajemen lintas budaya, dan juga keterkaitan budaya ini pada aspek individual karyawan, misalnya pada bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka membuat keputusan, melakukan negosiasi, dan spesifik kali ini adalah ketika budaya bergabung dengan tim kerja. Bagaimana tim kerja ini kemudian akan beradaptasi di dalamnya, apakah mereka bisa berhasil, ataukah mereka bisa gagal di dalam lingkup tim multikultural ini. Kalau Anda tanya ke saya, memang kalau punya tim multikultural, menjamin kerja tim itu akan menuju ke arah yang lebih baik ya Bu, daripada kalau punya tim yang single culture. Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Kalau kita membicarakan mengenai tim multikultural, maka tim ini adalah tim yang punya anggota dengan latar belakang budaya yang berbeda. Apakah satu orang berasal dari Indonesia, satu orang berasal dari Malaysia, satu orang berasal dari Singapura untuk contohnya, dan 3 orang ini bekerja bersama. Saat ini pun di dalam posisi saya sebagai peneliti, saya sedang terlibat juga di dalam tim multikultural ini dengan menjadi salah satu member dari konsorsium peneliti di bawah Erasmus Plus yang disebut sebagai The Angel, Asian Network on Green Entrepreneurship Leader. Kita ada 7 negara saling berkolaborasi bersama dari 11 institusi yang berbeda untuk pekerjaan entrepreneurship leader ini. Tim multikultural adalah tim yang punya anggota dengan latar belakang budaya yang berbeda. Apakah ini selalu mengantarkan kepada aspek yang positif? Bisa jadi, karena tim multikultural ini akan menjadikan tim punya ragam pemikiran yang berbeda. Ragam pemikiran yang berbeda ini menjadikan timnya menjadi jauh lebih kreatif, jauh lebih inovatif, jauh lebih hadir dengan ide-ide yang brilian, dan kemudian selalu solutif pada kondisi yang dihadapi. Itu sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya tentu saja juga banyak juga, karena ini orangnya hadir dengan latar belakang budaya yang berbeda, mereka punya sekian banyak rasionalisasi yang berbeda untuk menyatakan pendapat yang disampaikan, maka tanpa adanya understanding di keberagaman di antara anggota, bisa jadi yang terjadi di sana adalah konflik-konflik yang destruktif dan mengantarkan tim ini kepada permasalahan-permasalahan besar yang membuat mereka jauh dari produktivitas kerja tim secara multikultural. Kita akan lihat detailnya apa saja yang jadi tantangan tim multikultural ini menggunakan slide yang saya siapkan. Saya share screen ke Anda untuk membantu proses diskusi kita pada sesi kali ini. Oke, saya proses untuk share screen, kemudian saya menuju ke screen PPT-nya. Saya tampilkan di Anda, semoga cukup jelas untuk Anda lihat di dalam video ini. Manajemen tim multikultural. Referensi yang digunakan di dalam diskusi ini adalah referensi yang dikembangkan oleh Brad, Behvar, dan juga Kern, kemudian berjudul Managing Multicultural Teams, dan dibundle bersama di dalam buku HBR 10 Must Reads on Managing Across Culture.
Tim multikultural. Yes, seperti yang tadi sudah didefinisikan, tim ini adalah tim yang punya anggota dari ragam anggota yang punya latar belakang budaya yang berbeda. Seperti representasi yang ada di gambar ini, ada yang berbeda latar belakang budayanya berdasarkan kepada latar belakang budaya negara, ada juga yang berbeda berdasarkan latar belakang subcultures. Kondisi tim multikultural ini banyak ditemukan pada perusahaan-perusahaan multinasional. Menjadi catatan, perusahaan multinasional punya subsidiaries yang berada di banyak negara. Masing-masing subsidiaries tersebut kemudian menjadi melting pot, pertemuan dari karyawan dari home country, karyawan dari host country, dan juga dari third country. Sehingga sangat mungkin dibentuk sebuah tim di mana anggotanya punya latar belakang budaya yang berbeda. Kondisi tim multikultural ini juga mungkin Anda temui di dalam keseharian Anda masing-masing. Misalnya apa nih? Tinggal di sebuah tempat kos yang anaknya yang tinggal di situ berangkat dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Betul sekali, ketika kos ini punya mekanisme kerja yang harus saling bantu-membantu antara satu dengan yang lain, misalnya untuk menjaga kebersihan, ataukah kemudian untuk manajemen listrik, untuk manajemen dapur, mereka harus saling bantu-membantu dari semua anggota kos-kosan yang punya latar belakang yang berbeda, maka Anda pun dealing dengan tim multikultural ini. Atau contoh lain adalah tim multikultural yang terjadi pada tim KKN Anda. Betul sekali. Kembali pada kegiatan akademik, pada sesi akhir dari perkuliahan Anda diminta untuk melakukan kegiatan immersion, turun langsung ke lapangan, turun langsung ke kondisi sosial masyarakatnya, dan mengaplikasikan ilmu Anda pada masyarakat tersebut melalui program kuliah kerja nyata. Ketika Anda berada di tim KKN, Anda bertemu dengan teman-teman yang punya latar belakang budaya yang berbeda karena mereka datang dari berbagai wilayah di Indonesia dan mereka juga datang dari semua beberapa fakultas yang ada di Universitas Gadjah Mada. Ini juga menjadi salah satu contoh dari tim multikultural yang mungkin sedang Anda hadapi. Nah, berkaca dari pengalaman Anda berada di tim multikultural ini, Anda sudah bisa setting imagination ya, bahwa memang banyak tantangan tuh yang ada di dalam tim multikultural ini. Kita lihat yuk, apa saja yang kemudian harus diwaspadai atau harus dipahami ketika kita berada di tim multikultural punya anggota dari latar belakang budaya yang berbeda. Yes, pasti. Cultural map yang disampaikan oleh Erin Meyer kemudian mencatatkan kalau orang ini punya latar belakang budaya yang berbeda, maka orang ini akan hadir dengan sistem rasionalisasi pikir yang berbeda juga, baik berdasarkan pada communication, evaluating, persuading, leading, deciding, trusting, disagreeing, ataupun scheduling. Karena mereka punya ragam rasionalisasi pikir yang berbeda, maka satu pihak positif bisa makin kreatif, pihak yang lain bisa jadi malah lebih banyak konflik yang akan dihadapi. Ini nih yang jadi tantangan ketika kita berada di tim multikultural. Tantangan yang pertama adalah karena akan ada perbedaan cara berkomunikasi, maka perlu diwaspadai karena di dalam tim ini bisa jadi pertemuan antara orang yang punya gaya komunikasi yang direct yang bersifat langsung dan punya gaya komunikasi yang bersifat indirect. Tantangan yang kedua terkait dengan trouble di dalam aksen ketika mereka berbicara. Jadi catatan di sini bahwa bahasa Inggris dalam tim multikultural lintas budaya, bahasa Inggris adalah bahasa yang banyak digunakan untuk bisa mengkomunikasikan satu orang dengan orang yang lain dengan latar belakang budaya yang berbeda. Tapi bahasa Inggris dari setiap dialek, setiap orang akan berbeda-beda sesuai dengan dialek masing-masing yang dimiliki di dalam bahasa ibunya. Perbedaan dialek ini juga akan mengakibatkan dinamika tantangan di dalam tim multikultural. Tantangan yang ketiga adalah tantangan yang terkait dengan perbedaan sikap pada hierarki. Oke, seseorang yang berasal dari hierarki yang lebih terstruktur, dia akan lebih cenderung menggunakan sistem yang lebih birokratis. Sementara
orang yang berangkat di dalam latar belakang budaya yang lebih lean, dia akan lebih cenderung mengutamakan friendship ketika dia berada di dalam tim kerjanya. Dan tantangan yang keempat adalah conflicting di dalam decision making norms. Karena punya rasionalisasi yang berbeda untuk mengambil keputusan berdasarkan pada latar belakang budayanya, maka ini menjadi tantangan tersendiri di tim multikultural. Kita lihat yuk satu demi satu dari tantangan nomor 1 hingga tantangan nomor 4. Tantangan nomor 1, direct versus indirect communication, sesuatu yang perlu dihadapi di dalam tim multikultural. Kita kembali kepada dimensi budaya yang disampaikan oleh Erin Meyer di sini. Ketika kita membicarakan mengenai komunikasi, maka kita akan bertemu dengan diskusi terkait dengan low context, dan di satu sisi adalah diskusi yang terkait dengan high context. Low context communication community, ketika dia berkomunikasi, dia akan lebih cenderung untuk berkomunikasi straight to the point. Dia akan menyampaikan pesan sesuai dengan apa yang dia katakan, apa yang dia tuliskan, dan apa yang dia ucapkan. Sementara di high context communication, ketika mereka berkomunikasi, pesan komunikasinya masuk di dalam nuansa yang diciptakan. Nah, bayangkan ya, kalau dua orang tipe ini bekerja di dalam satu tim yang sama. Apa tantangan yang terjadi di sana tanpa adanya understanding sama sekali? Low context community person akan melihat bahwa orang high context muter-muter, sementara orang high context akan melihat orang low context-nya nggak punya sopan santun. Kalau mereka diminta untuk kerja tim, bisa dibayangkan pasti mereka justru akan berkonflik satu dengan yang lainnya. Tantangan yang pertama, dan kita lihat tantangan yang kedua. Tantangan yang kedua yang muncul di dalam tim multikultural adalah trouble dalam aksen yang digunakan untuk latar belakang pembicaraan yang berbeda. Saya pakai contohnya tim KKN aja deh. Tim KKN ini karena menggabungkan latar belakang budaya yang berbeda, teman-teman dari berbagai wilayah di Indonesia, bahasanya sih sama, pakai bahasa Indonesia begitu. Tapi aksennya beda. Jadi catatan orang Jogja punya aksen medok nih ketika ngomong bahasa Indonesia. Sedemikian juga orang Jakarta yang pakai aksen lu gue dong, pasti kemudian aksennya juga dominan. Kalau kita lihat di bagian timur dari Indonesia, maka aksennya juga akan terdengar berbeda. Sapi kamana misalnya semacam itu. Sehingga aksen ini akan membuat komunikasinya menjadi lucu dan nggak lucu di dalam tim. Ketika aksen ini menjadi dasar orang kemudian di dalam tim tersebut merasa saling tidak nyaman dan bahkan saling membuli satu dengan yang lainnya karena perkara aksen bicara bahasa Indonesianya berbeda, maka ini menjadi masalah di dalam produktivitas karena produktivitas akan terganggu gara-gara orang saling aneh mendengarkan aksen bicara bahasa Indonesia dari masing-masing anggota timnya. Tantangan yang kedua, dan kita menuju tantangan yang ketiga. Tantangan yang ketiga adalah differing attitudes toward hierarchy. Ada yang berbeda nih ketika orang menyikapi hierarki yang terjadi di dalam timnya. Kita lihat balik menggunakan cultural map yang disampaikan oleh Erin Meyer, ada egalitarian dan ada yang hierarchical. Orang yang berasal dari komunitas yang egalitarian menganggap bahwa hierarki itu bukanlah sesuatu yang nyata ada. Sehingga ada kesamaan power distance di sana dan yang terjadi di dalam ritme kerja tim adalah friendship. Sementara orang yang berasal dari latar belakang hierarchical akan melihat bahwa hierarki itu sesuatu yang harus dimengerti oleh semua orang. Boss is always in the top of ivory tower, very powerful. Meanwhile, subordinate is only in the bottom of the ivory tower, very powerless as well. Tapi mereka memahami ini sebagai sebuah toleransi dan mereka kemudian menempatkan ini sebagai sebuah hierarki power distance yang harus dipahami satu orang dengan orang yang lain. Boom, apa yang terjadi ketika mereka bekerja di dalam tim yang sama? Orang egalitarian akan merasa orang hierarchical adalah orang yang sangat berbelit-belit untuk mengambil keputusan, sementara orang hierarchical akan melihat orang egalitariannya sangat tidak sopan karena mereka tidak memperhatikan hierarki yang ada di sana.
Hmm. Oke, tantangan yang ketiga, dan kita menuju kepada tantangan yang keempat. Apa sih tantangan yang keempat ketika berada di tim multikultural? Adalah konflik yang terjadi karena perbedaan norma di dalam decision making. Kita lihat di sini, ketika kita akan decision making, satu prinsip yang juga berlaku di sana adalah bagaimana kita mempersuasi orang lain untuk ngiyain apa yang saya pikirkan. Satu komunitas dia menggunakan konsep first, satu komunitas menggunakan application first. Orang konsep first kalau mau persuade orang lain, dia kemudian akan jalan pakai framework theoretical-nya dulu, setelah itu baru rekomendasinya. Application first, in the opposite, dia kemudian akan jalan dulu dengan rekomendasinya apa, baru setelah itu menjelaskan dengan framework theoretical-nya. Apa yang terjadi ketika dua orang dengan latar belakang yang berbeda ini saling bertemu tanpa adanya understanding sama sekali? Orang konsep first akan melihat orang application first itu ngomong doang, nggak pakai dasar. Orang application first akan melihat orang konsep first itu adalah orang yang sangat berbelit-belit untuk menyatakan sesuatu. Decision making home ini juga bisa jadi tantangan ketika kita melihatnya dari cara mereka menyampaikan ketidaksepahaman. Apakah menggunakan konfrontasi ataukah kemudian menghindari konfrontasi. Boom, ketika mereka berada di satu tim multikultural, orang yang lebih cenderung konfrontasional akan melihat orang avoid confrontation sebagai orang yang selalu berbelit-belit. Orang avoid confrontation akan melihat orang kontroversial sebagai orang yang sangat tidak sopan karena dia selalu ngomong, protes, dan kritik pada setiap pendapat yang disampaikan oleh tim members yang ada di sekitarnya. Ternyata banyak ya tantangan tim kerja multikultural. Apakah ini kemudian membuat kita sebaiknya mundur dari KKN? No, bukan itu solusinya. Kita lihat solusi yang ditawarkan di dalam kondisi ini. Solusi yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin di dalam tim multikultural yang punya konflik adalah yang pertama, adaptasi. Udah, biarkan waktu yang bisa menjadi dasar mereka saling belajar satu dengan yang lainnya, sehingga pada akhirnya mereka getting adapted better antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ini yang disarankan sebagai intervensi yang pertama. Intervensi yang kedua adalah diintervensi secara terstruktur atau secara struktural oleh pemimpinnya. Dalam arti apa? Ketika pemimpin menghadapi tim multikulturalnya punya masalah, maka tim sebaiknya memahami apa sih sebenarnya yang menjadi dasar permasalahan ini dan memikirkan bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Bisa jadi solusinya adalah timnya ini harus dipecah menjadi tim-tim kecil untuk mereka bisa saling bicara, saling menghargai. Setelah itu tim kecil punya intermediaries untuk saling berbicara satu dengan yang lainnya. Structural intervention bisa digunakan. Intervensi yang ketiga adalah managerial intervention. Dalam arti ini adalah pemimpin membuatkan keputusan bagi tim tersebut. Karena sudah ada konflik, konfliknya cenderung destruktif, tim tetap dipertahankan, tapi keputusannya dibuatkan oleh pemimpin. Ini juga bisa menjadi salah satu intervensi yang dilakukan oleh pemimpin. Solusi yang terakhir adalah solusi yang paling brutal, yaitu udah deh, yakin bahwa tim ini nggak bisa kerjain apa-apa, jadi bubarkan aja. Atau keluarkan orang-orang yang bisa jadi biang kerok di dalam tim ini. Sehingga pada akhirnya tim ini bisa kembali kerja secara produktif. Jadi, apakah Anda tetap berminat untuk bekerja di dalam tim multikultural Anda, tim kos-kosan Anda, tim KKN Anda, atau your future career in the multinational company? Saran saya sih, tetap berminatlah untuk bekerja di sana karena banyak aspek positif, tapi juga waspadai tantangan yang terjadi di dalam tim multikultural tersebut dan bersikaplah bijak untuk manajemen dengan lebih baik. Terima kasih sekali sudah mendengarkan di dalam sesi ini. Share screen-nya saya tutup dan juga forum recording-nya saya selesaikan. Semoga Anda menjadi tertantang untuk bekerja di dalam tim multikultural Anda secara jauh lebih produktif. Terima kasih, sampai bertemu dengan sesi selanjutnya. Sampai jumpa.